Dia mengatakan, dalam hal kesejahteraan sosial dan perlakuan atas honorer ditemukan banyak ketimpangan. Honorer mendapatkan honor jauh lebih kecil dari aparatur sipil negara, tetapi mirisnya dalam konteks tertentu pekerjaannya lebih banyak dari ASN. Berarti melakukan revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Jadi jika ini opsi pertama ini yang akan dijalankan adalah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini admin kembali berbagi info update buat rekan-rekan semua, dan dimana di informasi kali ini bisa dikatakan kabar gembira tentang adanya opsi penyelesaian guru honorer untuk menjadi ASN, teman-teman ya. Bahkan ada 4 opsi yang ditawarkan. Nah, buat rekan-rekan semua yang lagi menonton video ini, silahkan disimak terus videonya hingga akhir. Jangan di skip agar tidak salah dalam memahami setiap informasi yang admin sampaikan. Dan terkhusus buat rekan-rekan yang baru saja menemukan channel tutorial dan informasi ini, silahkan tekan tombol subscribe. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar rekan-rekan menjadi orang pertama yang mendapatkan info update dari channel ini. Dan sebelum kita lanjut, admin ingin memberikan informasi tambahan di mana di video terakhir yang admin upload di sini ada kabar baik dari Prof Nunu buat seluruh guru di Indonesia. Silahkan dicek kabar baiknya, teman-teman ya. Jika sudah, admin ucapkan terima kasih dan kita lanjut ke informasi intinya. Nah, informasi intinya dikutip dari jpnn.com, di mana Ombudsman RI mengatakan bahwa maladministrasi berlapis-lapis terjadi dalam penyelesaian masalah honorer. Jadi ini terjadi dalam penyelesaian honorer. Ombudsman RI menyoroti sejumlah maladministrasi yang diduga dilakukan pemerintah dalam menyelesaikan masalah honorer, teman-teman ya. Jadi di sini kita garis bawahi diduga dilakukan pemerintah. Oleh karena itu, Ombudsman RI menawarkan 4 upaya penyelesaian masalah honorer tersebut. Jadi Ombudsman itu memberikan 4 opsi begitu. 4 opsi tentang penyelesaian honorer. Hal ini sebagai opsi di tengah banyaknya maladministrasi yang terjadi dalam isu honorer di pemerintahan pusat maupun daerah. Jadi Ombudsman bukan hanya melihat permasalahan yang ada di pusat, tetapi juga di daerah, rekan-rekan ya. Faktanya dari sisi kebijakan dan tata kelola tenaga honorer jadi masalah sejak awal. Bahasa kami banyak maladministrasi, bahkan itu berlapis-lapis pada sejumlah tingkatan, kata anggota Ombudsman RI, Robert NANB Jawen, dalam diskusi publik kebijakan tata kelola tenaga honorer pada instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah secara virtual. Jadi ini disampaikan secara virtual, teman-teman ya, pada 28 Desember. Nah, opsi pertama adalah mengalihkan honorer ini menjadi aparatur sipil negara. Nah, ini opsi pertama, dan ini adalah harapan semua guru honorer di Indonesia, teman-teman ya, dari Sabang sampai Merauke, bahwa penyelesaian honorer itu bisa dilakukan dengan cara mengangkat mereka menjadi aparatur sipil negara. Ini teman-teman ya, mengalihkan honorer ini menjadi ASN. Hal ini berarti melakukan revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Jadi jika ini opsi pertama ini yang akan dijalankan adalah melakukan revisi. Jadi harus melakukan revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Kami memberikan kerangka penyelesaian soal honorer ini. Ya. Jadi bukan solusi ya. Kami berikan opsi-opsi yang ada atau pilihan yang ada, kata lulusan Magister Administrasi Publik di Universitas Indonesia ini.
Jadi itu opsi pertama, mengalihkan honorer menjadi ASN. Opsi kedua, yakni dengan memperlakukan honorer layaknya karyawan. Nah, kita ketahui bersama teman-teman ya, bagaimana keadaan seorang karyawan dalam artian kesejahteraannya. Oke, lebih lanjut kita lihat saja di sini bersama-sama. Hal ini, kata Robert, berdasarkan temuan Ombudsman terkait masalah kesejahteraan dan perlakuan adil kepada honorer di pusat maupun daerah. Jadi memperlakukan honorer layaknya karyawan itu terkait masalah kesejahteraan dan perlakuan adil pada seluruh guru honorer baik di pusat maupun daerah, kata beliau. Dia mengatakan, dalam hal kesejahteraan sosial dan perlakuan atas honorer ditemukan banyak ketimpangan. Honorer mendapatkan honor jauh lebih kecil dari aparatur sipil negara, tetapi mirisnya dalam konteks tertentu pekerjaannya lebih banyak dari ASN. Mungkin entah ASN-nya ngapain, lantas honorer yang mengerjakan pekerjaannya. Itu fakta ya, kita buka-bukaan saja di sini, kata Pak Robert. Jadi, masalah kesejahteraan sosial dan perlakuan atas honorer ditemukan banyak ketimpangan, kata beliau. Bahkan di sini beliau mengatakan bahwa mirisnya dalam konteks tertentu pekerjaannya lebih banyak daripada aparatur sipil negara. Dia menjelaskan, opsi pengalihan tenaga honorer menjadi karyawan karena landasan keberadaan honorer selama ini tidak jelas. Honor tidak jelas ya, seperti berjalan tanpa batas begitu teman-teman ya. Belum jelas. Sekalipun sekarang kita melihat ada P3K, namun masih banyak rekan-rekan yang belum bisa mendapatkan formasi seperti itu, meskipun mereka dinyatakan lulus dalam passing grade. Tidak mengikuti kerangka undang-undang ASN dan juga tak seperti karyawan yang berdasar undang-undang ketenagakerjaan. Nah, kalau karyawan kan ada undang-undang ketenagakerjaan, teman-teman ya. Kenapa diarahkan ke situ? Dalam artian menjadi karyawan, ini demi kesejahteraannya. Karena hari ini nggak jelas, ujar pria kelahiran Nusa Tenggara Timur atau NTT ini, teman-teman ya. Jadi ini adalah opsi kedua, mengalihkan guru honorer menjadi layaknya karyawan begitu. Gajinya jelas. Opsi ketiga, penyelesaian masalah honorer ialah dengan melakukan penghapusan bersyarat tenaga honorer. Jadi, untuk menyelesaikan honorer katanya adalah melakukan penghapusan bersyarat. Oke, lebih lengkapnya kita lihat di sini, yakni dengan menyusun peraturan presiden atau Perpres terkait pemberhentian semua tenaga honorer di seluruh kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah dengan masa transisi hingga 2023 sesuai dengan PP nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Hal ini diikuti dengan penyusunan Peraturan Presiden untuk melaksanakan Pasal 96 Ayat 1 PP Nomor 49 Tahun 2018 yang melarang PPK atau pejabat lain mengangkat pegawai non-PNS dan atau non-P3K untuk mengisi jabatan aparatur sipil negara. Jadi seperti itu teman-teman ya, katanya melakukan pemberhentian secara bersyarat dalam artian berhenti menjadi honorer dan mungkin diangkat menjadi P3K seperti itu. Hal ini juga dibarengi dengan penegakan sanksi fiskal dan administratif terhadap pejabat yang masih mengangkat honorer. Karena kita memang butuh honorer dan faktanya memang tidak mungkin semua posisi formasi tertentu dapat diisi aparatur sipil negara. Tetapi bagaimana honorer yang berkepastian dan berkesejahteraan ini harus diperjuangkan, ujarnya. Jadi cukup luar biasa apa yang disampaikan oleh beliau, teman-teman ya. Sudah sampai di opsi ketiga ini, bagaimana katanya honorer yang berkepastian dan berkesejahteraan ini diperjuangkan. Nah, kita lihat di opsi keempat. Opsi keempat adalah do nothing. Artinya
bukan berarti tidak berbuat apa-apa atas tenaga honorer yang ada. Tetapi, apa yang terjadi hari ini, biarkan berproses saja terus. Mungkin maksudnya mengenai pelaksanaan seleksi P3K ini, teman-teman ya. Biarkan katanya berproses saja terus. Jadi biarkan saja berjalan sebagaimana adanya tanpa adanya perubahan yang mendasar, kata beliau. Jadi ini adalah 4 opsi yang disampaikan oleh Pak Robert atau dari Ombudsman, teman-teman ya, tentang penyelesaian honorer. Dan yang paling menggembirakan dari apa yang disampaikan oleh beliau adalah tentang menyelesaikan honorer dengan cara mengangkat menjadi aparatur sipil negara. Entah itu menyelesaikan honorer, entah itu mengangkat menjadi pegawai negeri sipil ataupun dengan P3K, begitu teman-teman ya. Jadi inilah informasi yang dapat admin sampaikan di video kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.